Ya, kemenangan timnas Indonesia di kandang lawan pada laga kualifikasi zona Asia Piala Dunia 2026 semakin memantapkan kiprah timnas Garuda di sepak bola dunia. Strategi apa saja yang dibutuhkan anak asuh Sintayong untuk terus melaju di Piala Dunia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada. Semua berawal dari seorang pergerakan Tom Hai. Makanya ini kita beruntung ya memiliki pemain dia, dan ST mengatakan dia tidak main-main dalam memilih pemain. Tentunya dia tahu mana yang harus dia ambil untuk dinaturalisasi, dan semua menjawab itu dengan sangat baik. Kepercayaan yang diberikan oleh STY, oleh Pak Ketua Umum Erick Thohir, itu dilakukan dengan bagus sekali. Ragnar Oratmangun juga itu diambil, ya dipilih dengan sangat baik, dan ini pemain yang bisa menjadi pembeda di garis depan. Dia jauh lebih baik dibandingkan Rafael Struijk. Anda bisa melihat pergerakan dia selalu membahayakan, ya masuk ke dalam. Ya, dia kalau ini dibandingkan Rafael memang jauh. Tidak akan mungkin Rafael bisa mencetak gol dengan gaya yang dibuat oleh Ragnar, dan Ragnar bisa melihat ya keberanian dia, penetrasi ke dalam, rasa percaya diri dia, skill, teknik dia oke, semuanya. Dan memang wajar karena dia bermain di liga teratas di Eredivisie di Belanda bersama dengan Fortuna Sittard, sama seperti Tom Haye bersama dengan Nathan bermain di Heerenveen, walaupun Nathan menjadi pemain pinjaman yang datang dari Swansea, tapi tetap mereka ada di atas. Kalau Ivar dan Rafael kan ada di kasta kedua. Jadi kita bisa melihat kita bagus mendapatkan Ragnar dan dipuji habis oleh STY. Ini kan lompatan yang cukup jauh, iya kan? Tapi kan sebagian besar dari kita kan nggak sabar, iya kan? Trofi AFF, trofi AFF, trofi AFF. Terus kalau udah dapat trofi AFF mau apa? Happy-happy aja kita. Euforia aja udah. Posting-posting di sosial media dengan background musik jedak-jeduk, iya kan? Udah itu aja yang kita mau kan? Setelah itu ambiar. Nah, maka itu kan. Itu yang harus kita lihat adalah long term. Jadi Sintayong ini lihatnya ke depan, 10 tahun ke depan yang dia lihat. Ya udah sekarang ini ya kita bersusah payah dulu, ya kan, tapi nantinya kita akan mendapatkan rewardnya, kita akan mendapatkan hadiahnya. Hadiahnya apa? Tentu adalah prestasi. Walaupun saat ini banyak yang menanyakan saya, apa prestasi dari Sintayong? Prestasinya membangun fondasi bagi timnas Indonesia. Ada lagi menanyakan, tapi banyak banget tuh pemain keturunan. Iya, coba lihat usia-usianya, banyak juga yang usianya di usia produktif mereka. Banyak juga yang pemain-pemain muda, Nathan, J. Itzes, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk. Betul kan? Terus apalagi yang mau dikomplain tentang Sintayong? Apalagi? Nah, inilah susahnya di hidup. Ketika kita bekerja dengan benar untuk suatu tujuan yang baik, akan ada banyak sekali gangguan, teman-teman. Ya, saya nggak tahu teman-teman mengalami itu atau nggak, tapi saya sering mengalami itu. Ketika saya bekerja dengan benar untuk tujuan yang baik, pasti akan ada banyak gangguan lah. Pasti akan ada banyak orang yang coba untuk menjatuhkan mental saya. Ya, dan kemudian ketika kita sudah kerja dengan benar, belum tentu juga kita akan dihargai. Ya kan? Sekarang Indonesia sudah menang back to back lawan Vietnam, masih aja saya membaca komentar-komentar, tapi kan belum dapat piala Sintayong. Ya betul, belum dapat piala. Terus mau diapain itu piala? Apa kalian bisa taruh di rumah kalian? Kan nggak bisa juga. Jadi sekarang kita lihat penggabungan antara para pemain Indonesia yang bermain di Eropa dengan para pemain yang bermain di Liga 1 ini bagus. Dan tentu dengan banyak pemain yang bermain di Eropa sekarang mulai membela timnas Indonesia juga akan menciptakan kompetisi bagi para pemain yang bermain di Liga 1 untuk bisa menembus ke timnas Indonesia. Kita kawal timnas Indonesia. Dan saya pikir tidak ada salahnya kita kalau perlu mengkritik, boleh aja kita mengkritik Sintayong, tapi sesuai dengan fakta. Jangan sampai kerja kita hanya mengkritik, tetapi kita lupa bahwa Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia, timnas Indonesia U20 juga lolos ke Piala Asia, dan tentunya timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia U23. Oleh karena itu, teman-teman, menurut saya, Sintayong perlu dipertahankan untuk jangka waktu yang lebih lama lagi. Dan seperti yang selalu saya sarankan kepada para pemain dan juga kepada teman-teman yang merupakan supporter dari timnas Indonesia, merendahlah serendah mungkin. Ya, kita rendah hati dan kita fokus pada target untuk membawa skuad Garuda terbang tinggi. Jangan terbang timnas butuh juga. Karena gue bencinya coach, ketika misalkan nih mereka juga dalam persiapan yang nggak ideal, di AFF nggak juara, ujungnya tuh keluar lagi suara, mana lo kemarin? Biarin aja. Mimpinya udah gini-gini, di AFF aja nggak bisa juara juga. Biarin gitu. aja. Emang kita peduli sama haters-hatersnya? Enggak lah. Nggak peduli juga. Nggak peduli. Lu mau hate itu hak lu untuk nge-hate. Bener, itu hak lu. Ya, kita punya hak untuk di dunianya dan nggak peduli dengan omongan lu.
Iya kan? Nggak selebrasi. Ya kita kan memberikan informasi, kita share info dari Offside Duo kepada yang setuju atau yang dukung kita. Kalau lu nggak setuju, that's okay. Nggak ada yang paksa lu nonton Offside Duo kok. Betul, tapi kritikus itu wajar. Dan Iya, beda pendapat oke, Betul. tapi jangan nyinyir, Betul. jangan nge-hate. oposisi itu selalu dibutuhkan untuk selalu menjadi apa? Ini checking lah, untuk bisa fact checking yang bisa kita melihat nanti ya berimbang gitu. Jangan terlalu juga kita mengagung-agungkan tanpa melihat ada dari sisi point of view yang berbeda. Itu di satu sisi, walaupun kita di posisi yang lagi benar, jangan juga menyinyirin atau menjatuhkan atau riding the wave untuk menjatuhkan orang lain. Itu sih ya, menurut gua sangat penting sekarang, karena kritik itu akan sangat perlu terus ke depannya, karena Coach Yassin pun bukan nggak mungkin kritik timnasnya juga, Oh iya, kritik ST-nya juga. gue udah janji sama Erick Thohir dan Arya kok. Ya, Ketika gue akan kritik. ya, jadi bukan berarti kita nggak nasionalis, tapi selalu Kritikannya realistis, Iya, realistis dan dan membangun, membangun. memberi masukan, bukan nyinyir, Betul. bukan pribadi. ya, dan bukan kayak selalu ngeles mencari-cari kesalahan gitu ya. Iya, enggak. Ya. Nah, pertanyaan wajib dari setiap episode kita, Apa itu? Bung Toel. Pertanyaannya dengan Jadi bukan gara-gara saya, gara-gara aktor di belakang ini. dengan rekor baru Indonesia, 3 kemenangan berturut-turut untuk Indonesia melawan Vietnam. Ya. Terakhir 3-0, kemenangan luar biasa. Mhm. Apakah STY layak dipertahankan? Tidak serta-merta. Oh, jawabannya cepat ya. Wah. Kenapa? Karena tadi kan saya bilang, muncul hipotesa, ini kehebatan kualitas pemain naturalisasi atau sentuhan Sinteyong. Karena sebelumnya Sinteyong nggak bisa ngapa-ngapain juga, gitu kan. Ada masalah komunikasi, advance progress-nya nggak kelihatan. Advance progress itu individual. Body shape, segala macam itu. Hal detil kecil yang dia bisa koreksi dari pemain itu. Jadi menurut saya sih tidak serta-merta. Atau kecepatan, atau gimana ya. Atau gegabah lah. Karena pertanyaan dasarnya juga filosofisnya, apakah cuma Sinteyong yang bisa pegang kualitas pemain ini? Itu juga menjadi pertanyaan terbuka kan? Atau jawabannya menjadi kemungkinan terbuka gitu loh. Apakah hanya Sinteyong yang bisa olah materi pemain timnas ini? Kan belum tentu juga. Jadi sebetulnya kan nggak ada yang angka mati di sepak bola. Bagian dari olahraga itu karena selalu hidup kan. Seperti itu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, mengeluarkan kabar bahagia baru-baru ini. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong mengungkapkan bahwa akan ada pemain naturalisasi yang baru. Sinteyong belum lama ini mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan kembali ketambahan pemain naturalisasi baru sebelum bulan Juni tahun 2024. Hanya, pelatih asal Korea Selatan itu belum mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud. Namun, Sinteyong mengisyaratkan bahwa pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia lebih dari satu. Pelatih yang sering disapa STY itu lalu mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Apresiasi tersebut didasari dari usaha yang telah dilakukan PSSI dalam memproses pemain naturalisasi. Sinteyong percaya para pemain naturalisasi bakal semakin membuat Timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungannya yang diberikan. Ini akan membuat Timnas Indonesia semakin maju ke depannya, kata Sinteyong, dilansir bolasport.com dari Instagram Timnas Indonesia. Ia mengatakan Timnas Indonesia bakal diperkuat beberapa pemain keturunan tambahan sebelum Juni tahun 2024. Hal itu berarti, pemain-pemain ini dapat diturunkan saat Timnas Indonesia menjalani 2 laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Irak, tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina, tanggal 11 Juni tahun 2024. Lantas, kira-kira siapa saja pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI menjadi warga negara Indonesia, WNI, sebelum Juni tahun 2024? Berikut 7 pemain keturunan tambahan yang bisa perkuat Timnas Indonesia sebelum Juni tahun 2024. 7. Jens Raven, FC Dordrecht U21. Masih berusia 18 tahun,
tenaga penyerang FC Dordrecht U21, Jens Raven, dapat digunakan untuk jangka panjang. Ketika berada di Belanda, Shin Tae-yong menyaksikan langsung aksi Jens Raven saat FC Dordrecht U21 bersua klub Rafael Struijk, ADO Den Haag U21. 6. Ole Romeni, FC Utrecht. PSSI sudah melakukan pendekatan kepada Ole Romeni melalui sang ketua umum, Erick Thohir. Meski pendekatan ini belum diiyakan oleh Romeni, ada potensi penyerang 23 tahun ini menerima tawaran dari PSSI. Sebab, peluang timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 terbuka lebar jika diperkuat pemain-pemain keturunan tambahan. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang merupakan pintu masuk ke Piala Dunia 2026. 5. Jairo Riedewald, Crystal Palace. Menurut informasi yang disampaikan anggota Komdis PSSI, Hassani Abdul Ghani, Jairo Riedewald tertarik memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini tentunya membahagiakan. Sebab, Jairo Riedewald bukanlah pesepak bola cadangan. Sebelum menjadi personel Crystal Palace, Jairo Riedewald merupakan pemain andalan Ajax Amsterdam. Kehadiran Jairo Riedewald dapat menguatkan lini tengah skuad Garuda. 4. Niels Hilgers, FC Twente. Niels Hilgers diketahui telah mengikuti akun Instagram PSSI sejak dulu. Ia merupakan pemain pertama yang diplot Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Sayangnya, sampai kini usaha PSSI belum membuahkan hasil. Jika Niels Hilgers berhasil dibujuk, pertahanan timnas Indonesia akan semakin kuat. 3. Kevin Dix, FC Copenhagen. Nama selanjutnya ada Kevin Dix. Ia beberapa kali menyukai unggahan akun Instagram timnas Indonesia maupun Erick Thohir. Kehadiran Kevin Dix bakal memperkukuh pertahanan timnas Indonesia. 2. Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen. Shin Tae-yong sudah menemui Kelvin Verdonk saat NEC Nijmegen menumbangkan klub Tom Haye, SC Heerenveen, pada awal bulan ini. Kelvin Verdonk sangat bisa diandalkan untuk bertugas di area kiri pertahanan. Satu lagi, pemain yang satu ini diketahui memiliki tendangan bebas mematikan. Ketika timnas Indonesia mendapatkan set piece, atribut Kelvin Verdonk yang satu itu dapat dimanfaatkan. 1. Maarten Paes, FC Dallas. Di posisi puncak ada kiper yang pernah menaklukkan Lionel Messi, Maarten Paes. Kiper yang satu ini sebenarnya sudah menjalani proses naturalisasi WNI. Namun, proses naturalisasi Maarten Paes tersendat karena yang bersangkutan diketahui pernah membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun pada 2020. Harapannya masalah ini segera diselesaikan PSSI dan FIFA. Dengan begitu, Maarten Paes sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia vs Filipina dan Irak pada Juni tahun 2024. Asisten Shin Tae-yong, Yo Jae-hoon buka suara soal polemik yang muncul akibat komentar Tommy Welly alias Bung Toel soal timnas Indonesia. Yo Jae-hoon meminta agar komentar-komentar yang disuarakan oleh Bung Toel tidak terus jadi polemik. Bagi Yo Jae-hoon, pendapat yang diucapkan oleh Bung Toel adalah sebuah pandangan pribadi. Jangan salah paham guys, tidak usah bikin komper-komper. Saya sudah 14 tahun kerja di sepak bola Indonesia. Tentunya saya sudah kenal lama dengan Bang Bung Toel dan hubungan masih baik-baik saja. Semua orang punya pendapat beda, jadi bisa paham satu sisinya. Tapi sisi lainnya, mohon dukungan dan doa yang terbaik untuk timnas kita, kata Yo Jae-hoon dalam reels Instagram miliknya. Yo Jae-hoon juga berharap sepak bola Indonesia bisa mencapai kejayaan demi sepak bola Indonesia. Jika hasil dan prestasi timnas tidak baik, otomatis PSSI yang akan mengambil keputusan. Semoga jaya terus sepak bola Indonesia. Garuda terbang lebih tinggi, tutur Yo Jae-hoon. Bung Toel jadi salah satu sosok yang menuai sorotan di tengah keberhasilan timnas Indonesia. Bung Toel selama ini dikenal sebagai sosok yang mengkritik Shin Tae-yong dan kebijakan yang diambil pelatih Korea Selatan tersebut. Di tengah euforia kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam, video Bung Toel yang tidak terlihat gembira saat skuad Garuda mencetak gol kemudian jadi viral dan jadi bahan perbincangan banyak orang. Timnas Indonesia berhasil 2 kali mengalahkan Vietnam di bulan Maret. Hal ini membuat skuad Garuda naik ke posisi kedua klasemen grup F dengan koleksi 7 poin. Unggul 4 angka atas Vietnam, timnas Indonesia pun berpeluang besar lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Babak ketiga sendiri merupakan tempat tiap negara bisa merebut tiket langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Vietnam kemarin nyinyir naturalisasi timnas Indonesia, kini mau ikut-ikutan cari diaspora.
Timnas Vietnam mempertimbangkan naturalisasi pemain-pemain keturunan. Sikap yang bertolak belakang dengan komentar nyinyir ke Indonesia sebelumnya. Isu naturalisasi memanas selama persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia vs Vietnam. The Golden Star Warriors mengolok-olok Garuda yang banyak diperkuat pemain diaspora dari Eropa. Bek Vietnam, Do Duiman, menyindir timnya bukan menghadapi Indonesia melainkan Belanda. Doan Van Hau berkoar dengan menyebut kualitas Justin Hubner hanya selevel ASEAN. Faktanya di lapangan, Vietnam justru tak berkutik di hadapan Indonesia. The Golden Star Warriors menyerah 0-1 di Jakarta dan 0-3 di Hanoi. Kemenangan Indonesia tak lepas dari performa gemilang pemain-pemain keturunan. Jay Izes dan Ragnar Oratmangun bahkan sukses menjebol gawang Vietnam di Stadion Maidin. Media-media Vietnam semisal Tetao 247 mengakui fisik dan teknik pemain-pemain keturunan Indonesia amat menyulitkan Vietnam. Peranan penggawa-penggawa diaspora dan beberapa negara lain yang melakukan naturalisasi seperti Malaysia dan Thailand turut disorot Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF). Wakil Presiden VFF, Tran Anh Tu, menilai Vietnam perlu mengadaptasi perubahan dengan mendatangkan pemain keturunan. Hal tersebut diakuinya berguna untuk membuat The Golden Star Warriors tampil lebih baik lagi. Vietnam sejauh ini hanya memiliki satu pemain keturunan di tim nasional, yakni Philipp Nguyen. Kiper kelahiran Praha ini memiliki darah campuran Republik Ceko dan Vietnam, serta sudah memperkuat Vietnam sejak awal tahun 2024. Jelas bahwa sepak bola dunia berubah dengan sangat cepat dan tentunya dalam waktu dekat sepak bola Vietnam juga akan mengalami banyak perubahan. Kami telah menaturalisasi pemain asal Vietnam, misalnya Philipp Nguyen. Kami menengok negara-negara lain dan melihat mereka juga mengalami perubahan seperti itu, kata Anh Tu, dilansir dari Tetao 247. Kami tidak bisa lagi mempertahankan sudut pandang lama. Jelas ada perspektif baru. Federasi Sepak Bola Vietnam juga berpikir membantu timnas Vietnam menjadi lebih baik, dia menambahkan. Namun VFF bukanlah unit yang menangani masalah naturalisasi melainkan harus mengikuti Undang-Undang Kewarganegaraan Vietnam. Kami tidak bisa melakukan naturalisasi terhadap seorang pemain, namun harus bergantung pada apakah pemain tersebut memenuhi syarat sesuai UU atau tidak, jelasnya.